ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum memulai presentasi saya ada pantun. Belum. Nenek-nenek naik sepeda. Cakep. Giginya opong semua. Ya, mantap. Mari buka presentasi dengan doa untuk kelancaran acara kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar presentasi kita berjalan dari awal hingga akhir. Berdoa dalam hati mulai. Oke, selesai. Ya, yang pertama yang saya hormati Kepala Sekolah SD Turki 1, Bapak Nasar SPD, para dewan guru SD Turki 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PKG saya, yaitu tentang Kombel, komunitas belajar. Di sini saya pakai judulnya sepatu senam pagi di hari Sabtu. Perkenalkan, nama saya Randi Adevanautar, fasil saya Rizky Romatullah SPD, PKG PJOK Kabupaten Karawang SDN Turki 1, dan kebetulan saya kelas 7. Next. Nah, Bapak Ibu, latar belakang senam pagi merupakan kegiatan fisik yang dilakukan pada pagi hari untuk memulai aktivitas sehari-hari dengan tubuh yang segar dan bugar. Nah, kenapa latar belakang ini saya peruntukkan di senam? Jadi kita di sekolah biasanya tuh dalam pembelajaran PJOK itu hanya yang berperan tuh siswa ya. Makanya saya mengadakan Kombel senam pagi ini agar kita berperan aktif semua dalam keolahragaan seperti itu ya. Next. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh dan mobilitas sendi. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Nah, Bapak Ibu, jadi tujuan ini ada 3 poin. Nah, 3 poin ini saling berkesinambungan ya. Malah yang paling kita butuhkan ya, yang terakhir ini mengurangi tingkat stres. Nah, jadi kan kita banyak ya persoalan kita di rumah, di sekolah. Jadi adanya senam pagi ini tujuannya salah satunya adalah untuk mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Next. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, capaiannya siswa dan guru mampu meningkatkan fleksibilitas tubuh dan mobilitas sendi. Yang kedua, siswa dan guru mampu meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, siswa dan guru mampu mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Nah, capaian ini sama dengan tujuan, namun capaian ini lebih ke individunya. Untuk siapa? Untuk siswa dan guru. Untuk langkah-langkahnya, waktu yang tepat untuk melakukan senam pagi yaitu 30 menit. Ya, setiap hari Sabtu pagi jam 7 sampai setengah 8. Yang kedua, senam pagi bersama untuk meningkatkan stamina, senam perenggangan, stretching untuk fleksibilitas. Jadi langkah-langkah ini rencana saya akan dimulai setiap hari Sabtu pagi ya, kegiatan Kombel ini. Yang terakhir hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari senam pagi harus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap tujuan bisa berdampak positif pada kebugaran tubuh dan kesehatan mental. Ya, ngomong bicara tentang hasil, berarti kita menyambut tentang tujuan. Bagaimana hasil yang diharapkan agar proses kita berjalan dengan lancar. Next. Nah, di sini struktur program dan mereka sejawat dalam komunitas belajar. Yang pertama, saya menaruhkan capsek di atas karena sebagai kepala sekolah yang sebagai penanggung jawab. Yang kedua, saya sebagai ketua struktur Kombel dan di yang terakhir itu anggota rekan sejawat. Jadi anggota ini kita semua guru di sini berperan aktif seperti itu. Next. Pernyataan tantangan kapasitas yang dimiliki kelas atau ya kelas-kelas. Yang pertama, fasilitas lapangan sekolah dan sound system. Ya, jadi untuk senam ini dua yang paling berpengaruh, yaitu kalau kita senam lapangan dan sound system. Yang kedua, guru kelas dan guru BDP memberikan arahan untuk mendiskusikan peserta didik ke lapangan sekolah agar
instruktur dapat lebih fokus dalam memberikan perhatian individu, memastikan setiap peserta mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini untuk senam saya nggak mungkin bisa berjalan sendiri karena saya juga sebagai guru olahraga perlu dukungan bagi untuk kelancarannya kombel ini, dukungannya terhadap semua yang ada di sekolah ini. Jadi mulai dari membariskan, mulai mengarahkan, karena menurut saya kalau di SD itu yang berperan aktif ya guru kelas karena dia memegang setiap kelas. Next. Nah, rencana evaluasi. Monitoring dan evaluasi perkembangan peserta meningkatkan fleksibilitas, daya tahan tubuh, dan bagaimana perasaan setelah melakukan senam pagi. Misalnya merasa lebih segar, berenergi, atau lebih fokus. Nah, rencana evaluasi ini jadi tetap kita ketika bikin acara, bikin suatu kombel, pasti ada rencana evaluasi. Nah, jadi evaluasinya seperti ini tadi ya. Jadi ketika sudah melakukan senam, apakah ada perubahan di dalam tubuh kita? Contohnya tadi merasa lebih segar kah? Atau merasa lebih berenergi kah? Atau kita lebih fokus? Next. Kemungkinan tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kelas 6 pagi memang bervariasi. Namun, dengan perencanaan yang matang dan strategi yang baik, tantangan tersebut bisa diatasi. Penting untuk memastikan kenyamanan fisik dan psikologi peserta, memberikan fleksibilitas dalam jadwal dan fasilitas, serta menjaga dinamika kelompok yang positif agar kelas 6 pagi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan kebugaran yang diinginkan. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, agar kombel kita berjalan dengan sesuai yang diharapkan, ya, saya berharap kita ada diskusi di sini. Artinya, kalau ada pertanyaan, kalau ada tambahan, kalau ada masukan terkait tentang kombel sepatu senam pagi dari Sabtu ini, ya, maka saya persilakan Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan terkait dengan Itu Pak, gimana di RTL? ya Pak? RTL. Bukan RTL. Nah, ini rencana evaluasi. Evaluasi tadi disampaikan oleh Pak Randy setelah kita melakukan olahraga kita akan ngecek ke anak itu yang merasa lebih segar, berenergi atau lebih fokus itu. Tapi bisa juga ditambahkan Pak. Jadi mengecek denyut nadi Pak. Oh iya. Denyut nadi di anak-anak semua. Awal sebelum kita olahraga kita periksa dulu denyut nadi anak masing-masing, kita hitung. Nah, setelah olahraga lebih kencang atau lebih rendah, lebih alot tekanannya gitu. Berdasarkan tambahannya, nah, kemudian RTL-nya ini ditindaklanjuti harus terus Pak gitu. Artinya kegiatannya harus diterusin, jangan hanya sebatas kegiatan ini aja. Ya, terima kasih kepala sekolah. Ya memang betul ya, menghitung denyut nadi memang bisa di awal dan di akhir. Nah, terlihat ketika di awal pasti rendah, lebih rendah daripada di akhir kita menghitung denyut nadi. Nah, perbedaannya gini, kita bicara denyut nadi, misalkan si anak A dan B, si anak A denyut nadi awal sampai akhir sama aja. Berarti di situ ada tanda tanya, berarti anak-anak ini tidak fokus, tidak mengikuti senam, karena semakin kita banyak bergerak, semakin denyut nadi bertambah. Mungkin seperti itu ya Pak Nasar ya. Mungkin ada lagi tambahan atau ya. Saya kembali ke awal. Kembali ke awal. Di hasil. Di hasil. Terus dua hasil. Lewat. Oke. Tuh. Jadi capaian atau hasilnya ini kalau menurut saya kalau bisa itu ditambah satu titik besar lagi. Artinya yang berkaitan dengan capaian anak terhadap senam itu sendiri dengan kemampuan dia belajar. Hasilnya itu dari senam ya, terus tadi kan katanya itu banyak ini itu penggunaan itu ya, mobilitas lebih, terus apalagi tadi fleksibilitasnya meningkat. Kemudian hasil yang paling utama itu kalau bisa
dari senam ini bisa menumbuhkan kecerdasan siswa Oke. dan kemampuan anak baru belajar. Ya, terima kasih Pak Haris yang sudah menambahkan. Memang betul ya Pak Haris ya. Karena senam ini kan kita bergerak Pak Haris ya. Otomatis kalau bergerak itu kita beda sama yang nggak bergerak. Seperti kita bangun tidur langsung kita belajar, pasti akan berbeda ketika bangun tidur kita stretching dulu, pasti akan salah satunya lebih bugar. Nah, bugar ini ya salah satunya itu untuk lebih fokus dalam jam belajar. Boleh tambahkan? Ya. Gimana? Ada yang lain teman-teman? Capaiannya saya boleh nambah ini. Boleh Pak. Selain 3 itu kan sifatnya meningkatkan kebugaran, artinya ke tubuh semua tuh ya, kesehatan semua itu. Ya. Aktivitas tubuh, stamina, kekuatan tubuh, kemudian juga obatnya ya, obat-obat. Ya. Ya. Jadi kalau saya pengen nambahin satu, siswa dan guru mampu memperagakan senam dan mengajarkan kepada yang lainnya. Iya, terima kasih Pak Nasar masukannya. Ya, betul. Jadi Karena itu hasil nanti, kalau senam itu ada hasilnya. Ya, betul. Hasilnya Objeknya. bukan akademik, tapi peragaan. Ya, Senamnya, prakteknya. ya, terima kasih Pak Nasar. Nanti akan saya evaluasi lagi. Makanya gunanya kita model ini, kita sharing-sharing. Iya, Betul kata Pak Nasar. Kita ada produk nanti. Produknya di akhir itu ya anak juga bisa berperan dan guru juga bisa berperan. Nah, karena pembeli ini bukan saya pribadi di sini, karena kita berkolaborasi. Nanti juga bisa aja ketika saya misalkan izin atau tidak ada, bisa mengertikan instrukturnya dari guru-guru atau dari peserta didik. Ya, terima kasih Pak Nasar. Pak, Ya, melanjutkan yang Pak Nasa dan Pak Dedi juga kan bilang tadi kalau saya nggak hadir gitu kan bisa menggantikan. Nah, di sini saran gitu Pak, kan kita semua pasti yang dibilang kecanduan HP pasti ya, udah nggak dibilangkan lagi pasti kecanduan HP. Nah, dari situ maksudnya di YouTube itu banyak banget yang namanya senam. Jadi menurut saya itu bukan kewajiban Pak Redi aja gitu Pak. Jadi misalkan ada yang melihat nih di YouTube senam baru, terus gerakannya mudah misalnya. Jadi langsung sharing gitu. Misalnya dia nggak mau ngapalin, ya anak-anak aja kirim di grup masing-masing kelas. Misalkan mau nyuruh anak kelas 5 atau 6, wali kelasnya kirim gitu ke kelas itu nih kalau ngapalin nanti di depan gitu. Kita jadi nggak usah ngapalin lagi gerakannya, tapi anak gitu Pak, biar bervariasi. Emang sih udah banyak kita senam, lagu-lagunya juga udah banyak, tapi kalau misalkan setiap minggu ada yang baru kan lebih bagus gitu. ya, betul. Terima kasih. Itu pun masukannya. Ya, memang di era digitalisasi ini kita guru ya harus pandai berinovasi. Salah satunya seperti tadi Ibu bilang, jadi banyak contoh-contoh media atau yang di YouTube tadi tentang senam ini. Jadi kita juga salah satu tidak jenuh ya Bu ya, Iya. gerakan itu lagi. Nah, makanya nanti kita bervariasi juga. Kita tingkatkan lagi tentang variasi terkait tentang senam pagi. Terima kasih Bu. Apakah ada lagi teman-teman? Atau sudah cukup? Ya. Nah, izin menambahkan aja sedikit ya Pak Randi. Ya, Bu. Program ini sudah bagus ya. Apa namanya? Sepatu ya. Sepatu senam pagi di hari Sabtu. Ya. Rutinitas di setiap pagi di hari Sabtu itu memang sudah sudah mulai jalan juga ya. Terima kasih untuk programnya. Saya pribadi berharap kita bisa berkolaborasi di ketika anak-anak selesai senam, ya anak-anak bersih-bersih kayak Oh. gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi biar anak-anak itu senam mau di sampah bareng-bareng. Ya, terima kasih Bu. Ini masukannya. Ya, baik.
Nanti juga jadi evaluasi Bu ya. Jadi ketika senam anak-anak itu berani kotor ya, berani kotor ya. Berani kusam. Berani kusam apa tuh Bu? Berani kusam. Bersih, rapi, indah, kurangi sampah. Oh iya. Bagus Bu, terima kasih Bu masukannya Bu. Oke. Apakah sudah? Cukup? Atau ada tambahan lagi? Ya, Bu Dewi. Maksudnya mau nambahin aja. Ya. Kan kalau setiap kita olahraga, kadang-kadang anak-anak ke lapangan, tapi dalam hal gerak dia tuh kagak mau ikut gerak Pak di lapangan gitu. Kadang-kadang ada yang khususnya buat anak-anak cowok ya, yang saya perhatikan selama kita. Anda gitu. Jadi kan dia nggak fokus ke audiens, ke kita gitu, ke instruktur. Malah ada yang diem, ada yang bercanda-bercanda. Nah itu cara mengatasi itu mungkin Pak Randi perlu cara-cara yang apa menjadi perhatian ke anak, kita bisa jadi pusat perhatian ke anak agar anak mengikuti gerakan kita gitu Pak. Jangan hanya dia ke lapangan, tapi dia aja agak fokus ke kita gitu Pak ya, kayak gitu. Nah di sini juga kan kata Bapak bukan hanya Bapak sendiri ya di sini. Nah saya rasa juga kita perlu berbaur dengan anak-anak, misalnya kita bukan hanya di depan, kita juga ikut di dalam anak-anak biar Di lapangan. ya di lapangan biar bisa anak kalau kan seenggaknya kalau ada kita dia bisa segan. Anak kepanasan Iya. jadi aduh. Ya seperti itu sih yang saya lihat ya selama kita olahraga tuh Pinter dulu. kebanyakan anak-anak nggak mau lari kalau terus kita gitu sama aja fokusnya anak-anak kayak gitu. Pak Nandi bisa mencari cara lain atau ide lain yang bisa menarik minat anak gitu. Minat anak untuk berolahraga di satu pagi jadi Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi masukannya. Memang di dalam belajar ya Bu ya, apalagi ini tentang senam juga, memang bermacam-macam anak-anak itu nggak selalu sama, ada yang pasif, ada yang hiperaktif, macam-macam. Memang betul kata Bu Dewi. Nanti juga sebenarnya udah ada masukan juga tuh dari Bu Dewi, ada jawaban juga. Jadi terkait tentang senam pagi ini ada beberapa guru yang berada di belakang ya Bu Dewi ya, untuk mengontrol siswa yang tidak mau gerak. Nah pertanyaan Bu Dewi itu mengacu dari pertanyaan Pak Nasar. Nah ketika anak yang pasif otomatis dia nggak akan berubah denyut nadinya karena dia nggak mau bergerak kayak gitu. Beda teman-teman atau siswa yang hiperaktif, denyut nadi dipastikan berubah ketika dia bergerak, apalagi dia bergeraknya dengan sungguh-sungguh sampai gerak gejah dada masanya. Itu pasti beda, denyut nadi pasti bertambah, bisa levelnya bisa lebih grade lagi seperti itu. Terima kasih Bu Dewi atas tanyanya. Ya, mungkin saya tutup ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, ada pantun lagi nih penutup namanya ya Bu ya. Cakep. Ya, belum. Jalan-jalan ketemu buaya. Ogah. Ya, Tadi nenek-nenek ya. ya nenek kan buaya. Jalan-jalan ketemu buaya. Buaya macam cendrawasih. Cakep. Cukuplah sekian dari saya haturkan terima kasih. Satu lagi. Malam-malam terkena batuk, anak senang nonton Teletubbies. Kulihat teman-teman sudah ngantuk. Tenang saja, presentasinya sudah hadir. Mana belum lihat ya teman-teman pada ngantuk. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Walau udah sepiar kopi belum rapi Saya dulu. ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.